Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai keunggulan PET untuk virtual laboratory. Kelompoknya yaitu saya Maulidia Rizkika, Ismi Nursyami, Verina Oktaviana, Farah Alia Gauri Sangkar, dan Nur Hidayatul Fitriani. Next. Yang pertama yaitu definisi virtual laboratory. Virtual laboratory merupakan perangkat lunak yang berbasis multimedia interaktif, digunakan melalui komputer, laptop, maupun Android, dan dapat memberikan layanan layaknya melakukan praktikum di laboratorium sesungguhnya. Jadi virtual laboratory dapat membantu dalam mengatasi keterbatasan atau kekurangan peralatan di laboratorium. Selain itu, virtual laboratory memiliki potensi untuk memberikan pembelajaran yang meningkat dan pengalaman belajar yang lebih efektif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai definisi PET. PET itu merupakan simulasi yang menggunakan bahasa pemrograman berupa Java dan Flash, di mana simulasi ini adalah salah satu simulasi interaktif yang berbasis internet. Nah, fungsi dari PET sendiri yaitu sebagai alat bantu belajar yang sangat efektif agar siswa dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep sains menjadi lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, monggo. Yang selanjutnya yaitu keunggulan PET untuk virtual laboratory. Yang pertama, membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Yang kedua, membuat sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Yang ketiga, memotivasi peserta didik dalam melakukan eksperimen. Dan yang keempat, membantu kegiatan menjadi efisien dan efektif. Menurut Khoiriyah pada tahun 2015, PET dikembangkan menggunakan beberapa prinsip, yaitu dapat mendorong penyelidikan ilmiah, kegiatan interaktif, membuat sesuatu yang tidak terlihat bisa dilihat, ditampilkan secara visual, media yang memanfaatkan koneksi nyata, menunjukkan beberapa representasi berupa gerak, grafik, animasi, objek, dan lainnya, serta dapat membuat kegiatan simulasi lebih efisien dan efektif digunakan dalam berbagai kondisi. Selain itu, juga sebagai tempat untuk melakukan eksperimen yang tidak bisa dilakukan saat praktikum di laboratorium konvensional. Kegiatan virtual lab yang menggunakan PET dapat meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dan dapat meningkatkan daya visualisasi siswa karena media PET dilengkapi dengan teks, audio, gambar, simulasi, serta animasi yang dapat menarik siswa untuk lebih termotivasi untuk belajar dan melakukan praktikum atau eksperimen. Lalu yang selanjutnya yaitu pembelajaran berlangsung secara aktif, kreatif, dan inovatif. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihatiningsih, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan media simulasi PET dapat membuat peserta didik lebih semangat dan termotivasi untuk meningkatkan aktivitas praktikum sehingga dapat mencapai hasil belajar dan nilai psikomotor yang maksimal. Selanjutnya yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan adanya motivasi dari peserta didik, maka ada semangat dari peserta didik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu mengurangi kesalahan dan kerusakan penggunaan alat bahan yang ada pada laboratorium real, di mana kalau pada praktikum biasanya yaitu di laboratorium kan menggunakan alat-alat dan bahan sehingga kita lebih berhati-hati. Nah, kalau kita menggunakan virtual laboratory, maka kita tidak perlu menggunakan alat dan bahan dan dapat mengurangi kerusakan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengaruh PET untuk virtual laboratory terhadap hasil belajar siswa. Menurut Abdul dan Nobu 2020,
aktivitas dan motivasi belajar siswa lebih meningkat dibandingkan menggunakan metode eksperimen. Hasil belajar dengan menggunakan alat ini mampu menjadikan siswa lebih semangat dan interaktif ketika proses pembelajaran berlangsung, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik pada peningkatan hasil belajar siswa. Dan menurut Marlinda di KK 2016, hasil belajar siswa lebih tinggi menggunakan PET daripada melalui model inquiry terbimbing. Dengan menggunakan virtual PET, mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Sudah, Fit. Ini apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Saya izin bertanya. Tadi Safa sama Windy ya, bisa ditulis di chat. Ya, sudah 3 pertanyaan ya, mohon izin untuk berdiskusi. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Safa. Dijelaskan bahwa PET dapat meningkatkan hasil belajar daripada model inquiry terbimbing. Bukankah PET bekerja sebagai media pembelajaran, bukan model pembelajaran? Mohon penjelasannya. Nah, iya emang inquiry itu kan modelnya. Nah, terus PET ini berguna sebagai medianya. Jadi model pembelajaran inquiry ini kan melatih siswa untuk merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, mengumpulkan data, menginterpretasikan data, dan menuliskan teori serta mematuhi peraturan dengan kejujuran, sehingga pelakunya itu mencerminkan kegiatan ilmiah seperti yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Nah, ketepatan memilih media pembelajaran merupakan faktor utama dalam mengoptimalkan hasil pembelajaran. Jadi, apabila pembelajaran itu menggunakan model inquiry, jadi dengan bantuan media pembelajaran berupa PET itu hasilnya akan lebih efektif dibandingkan kalau pakai model inquiry aja gitu. Bagaimana Saudari Safa? Mungkin bisa dilanjut pertanyaan selanjutnya ya. Punya Safa biar saya cat aja jawabannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yohan. Apakah PET cocok digunakan sebagai media pembelajaran daring dan bagaimana kelompok kalian agar siswa termotivasi untuk melakukan simulasi PET? PET sebenarnya juga cocok digunakan sebagai media pembelajaran daring, tapi bedanya saat pembelajaran daring harus dibantu dengan perantara. Nah, perantara itu dilakukan oleh kita sendiri yang sebagai guru. Contohnya kita melakukan sendiri praktikumnya di PET. Lalu dijelaskan juga cara-cara menggunakannya. Lalu setelah praktikumnya selesai, kita bisa memberi penjelasan lebih lanjut seperti kesimpulan hasil praktikum yang telah didapat tadi. Nah, semua itu tadi kita rekam, lalu hasil videonya nanti kita bisa memasukkannya ke YouTube atau platform lain agar bisa diakses leluasa oleh siswa. Setelah itu, apabila ada siswa yang masih kurang paham dengan hasil praktikumnya, bisa ditanyakan kembali ke kita yang sebagai guru tadi. Nah, motivasinya yang dapat dilakukan yaitu apabila ada siswa yang ingin bertanya ataupun bisa menjelaskan kembali tentang hasil praktikumnya tadi, bisa mendapat poin tambahan yang dapat digunakan untuk membantu nilai ujiannya nanti. Bagaimana? Saya mewakili Yohan. Yohan keluar dari Zoom karena di rumahnya sinyalnya tidak memungkinkan. Oh ya, enggak apa-apa. Mungkin ada yang mau menjawab lagi.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Windy, yaitu apakah selama penggunaan PET di masa pandemi ini menjadi salah satu solusi dalam praktikum online? Apakah tidak ada media lain yang bisa digunakan untuk mengatasi praktikum online? Menurut saya, penggunaan PET ini merupakan salah satu solusi dalam praktikum online, karena dilihat dari keunggulan-keunggulan PET yang sudah dijelaskan tadi. Selain itu, hal ini didukung dengan penelitian Kusnadi yang menyatakan bahwa eksperimen dengan media laboratorium virtual dapat dilakukan secara berulang tanpa menghabiskan waktu untuk mempersiapkan pengulangan. Jadi siswa dapat mengulang praktikum hingga mereka merasa paham. Selain itu, media yang dapat digunakan untuk mengatasi praktikum online yang lain yaitu seperti siswa dapat memvideo cara kerja saat praktikum yang kemudian dikumpulkan ke gurunya. Seperti itu. Apakah ada jawaban lain? Ada dari Ismi. Sebentar. Mohon izin menambahi ya. Ya benar apa yang dikatakan oleh rekan saya Mbak Lydia, bahwasanya PET itu merupakan salah satu solusi ya. Benar, dilihat dari keunggulannya itu sudah jelas bahwasanya PET itu bisa menjadi sebuah solusi permasalahan dalam praktikum online. Selain yang disebutkan dengan media video itu, ada beberapa aplikasi yang memang bisa digunakan untuk membantu dalam praktikum online. Itu ada virtual lab, itu aplikasi yang dikembangkan oleh Kemendikbud RI. Terus ada juga virtual laboratorium fisik, itu mengenai virtual laboratorium yang babnya membahas tentang materi fisika, seperti itu. Dan ada beberapa lagi yang lain, bisa dicari di itu ya, di sumber informasi Google dan jurnal. Terima kasih. Ini sudah terjawab semua ya dari Yohan, Safa, sama Windy. Oh ya, ini kan sudah dijawab semua ya, bisa diakhiri ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.